Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari siapkan hati kita untuk masuk di dalam mezbah syukur hari ini. Kita mau arahkan hati kita hanya tertuju kepada Tuhan. Kita mau duduk diam di dalam hadirat-Nya. Dan kita mau menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya, dan menikmati bait-Nya, dan menikmati bait-Nya. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, kembali kami ada di hadapan Bapa. Kami mau menanti-nantikan Bapa berbicara bagi kami. Kami merindukan kebenaran firman-Mu saat ini ya Bapa. Namun kami juga menyadari bahwa dalam sepanjang hari-hari hidup kami, ada banyak hal yang kami lakukan tidak sesuai kehendak Bapa.
Ampunilah kami, maafkan ketidaktepatan hidup kami ya Tuhan, supaya ketika kami mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Allah, kami ada dalam kesucian kekudusan Bapa di sorga. Roh Kudus Tuhan, urapi kami, buat kami semakin mengerti akan kebenaran firman yang kami dengar, lalu kami mau hidup seturut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus benar-benar bersyukur karena sebagai orang percaya kita diperkenankan untuk mengenal Allah yang hidup, Allah yang benar, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah pencipta langit dan bumi ini dengan segala isinya. Nah saudaraku, kita harus bersyukur karena ketika kita mengenal Allah yang benar, berarti kita akan dididik, kita akan diajar, ya, supaya kita bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Allah di dalam seluruh kehidupan kita. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Nah saudaraku, kenapa demikian? Karena kita harus menyadari kehidupan kita di dunia ini tidak untuk selamanya. Kehidupan kita di dunia ini bukan kehidupan kekal, hanya kehidupan yang sementara, kehidupan yang sangat singkat. Oleh sebab itu di dalam hari-hari hidup kita saat ini, kita harus belajar mengerti apa yang menjadi kehendak Allah di dalam hidup kita. Lalu kita hidup hanya untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Dan itu harus berlangsung setiap hari, dari hari ke hari ya. Kita harus terus belajar mengerti kehendak Allah. Kalau kita melihat Mazmur 90 ayat yang ke-12, firman Tuhan katakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Menghitung hari-hari artinya kita harus memperhatikan cara hidup kita setiap hari. Apakah kehidupan kita sudah benar-benar benar di hadapan Tuhan atau belum? Apakah kehidupan kita sudah benar-benar berkenan di hadapan Tuhan atau belum? Itu yang harus kita perhatikan. Mengapa demikian? Karena ketika kita mengakhiri perjalanan kehidupan kita di dunia ini, artinya hidup kita di dunia ini berakhir dengan apa yang dinamakan kematian, maka kita akan kembali kepada Allah Bapa di sorga. Dan itu pasti saudaraku, itu pasti. Sebab roh yang ada pada kita adalah roh yang berasal daripada Allah. Itulah kenapa firman Tuhan katakan di dalam Yakobus pasal yang keempat ayatnya yang kelima, janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Ini artinya Tuhan sama sekali tidak menginginkan ada satupun ya manusia ciptaannya pada akhirnya harus terbuang ke dalam kebinasaan. Itulah kenapa saya katakan tadi bahwa dalam hari-hari hidup kita belajar menghitung hari-hari hidup kita sedemikian supaya kita bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Lalu kita hidup melakukan semuanya itu, supaya kehidupan kita menjadi kehidupan yang berkenan di hadapan Allah, saudaraku. Selama ini banyak orang percaya berpikir bahwa
Untuk masuk ke dalam kerajaan Allah itu, yang penting sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pasti akan diselamatkan. Tetapi pemahaman seperti itu adalah pemahaman yang keliru, saudaraku. Kenapa? Karena ketika berbicara tentang kerajaan sorga, Tuhan Yesus sendiri berkata, kalau kita melihat di dalam Matius 22 ayat 14, ya, dikatakan sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Ini bisa menegaskan kepada kita bahwa tidak semua orang percaya bisa diterima di dalam kerajaan surga. Orang yang percaya itu orang yang dipanggil. Tetapi persoalannya adalah apakah di akhir kehidupannya nanti menjadi orang yang terpilih atau tidak. Mari kita lihat kembali Roma pasal 8 ayat 29, ya. Firman Tuhan katakan sebab semua orang yang dipilihnya, ya, dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi sekalipun sebagai orang percaya kita dipilih sejak semula, bahkan firman Tuhan katakan sejak dunia ini belum dijadikan kita sudah dipilih. Tetapi persoalannya selain dipilih kita juga ditentukan, ya, ditentukan supaya menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Atau kita ditentukan untuk menjadi serupa dengan yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Nah, persoalannya sekarang kalau kita memperhatikan hari-hari hidup kita, apakah kita sudah serupa dengan Tuhan Yesus atau belum? Atau apakah kita sudah hidup sama seperti Kristus telah hidup atau belum, saudaraku? Karena hidup sama seperti Kristus telah hidup, itulah cara hidup, gaya hidup orang percaya yang sesungguhnya. Wajib harus hidup sama seperti Kristus telah hidup. Sekali lagi, wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6, firman Tuhan katakan barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi ini panggilan kita sebagai orang percaya. Ini ketentuan hidup kita. Tidak boleh dilanggar. Kalau dilanggar berarti kehidupan kita menjadi tidak berkenan kepada Allah. Oleh sebab itu, saudaraku, kita harus menyadari akan hal ini secara benar. Kita tidak boleh lagi masa bodoh dengan keadaan ini. Kita harus benar-benar memeriksa seluruh keberadaan hidup kita. Apakah kita sudah berjuang untuk hidup sama seperti Kristus telah hidup atau belum, saudaraku? Jadi jangan bangga hanya karena kita menjadi orang Kristen, atau kita mengaku diri sebagai orang percaya atau sebagai anak-anak Tuhan. Belum tentu. Belum tentu hidup kita ini sudah benar di hadapan Tuhan. Belum tentu hidup kita ini sudah benar-benar berkenan kepada Tuhan. Kita tidak boleh bangga karena kita hanya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebab percaya itu berarti kita harus hidup di dalam penurutan akan kehendak Allah. Percaya itu berarti kita harus hidup sama seperti Kristus, di mana hidup hanya untuk melakukan kehendak Bapa di sorga. Jadi akan menjadi sia-sia kita memanggil Tuhan, 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 tetapi setiap hari kita tidak memeriksa cara hidup kita. Ya, kita tidak menghitung hari-hari hidup kita. Apakah hidup kita sudah berkenan atau belum? Oleh sebab itu Tuhan Yesus berkata di dalam Matius pasal 7 ayat 21, kalau kita lihat lagi kebenaran firman Tuhan ini, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Kita harus benar-benar menyadari akan hal ini, lalu mengambil keputusan
untuk berubah. Jangan ditunda, ya. Jangan ditunda untuk bertobat. Jangan ditunda lagi, saudaraku. Jadi kalau firman Tuhan katakan banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih, maka berjuanglah untuk menjadi bagian dari orang-orang yang terpilih itu. Bagian dari sedikit orang yang terpilih itu, saudaraku. Sekali lagi, jangan sia-siakan kesempatan hidup kita saat ini. Mari kita tenangkan hati kita dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Mulia, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu kami sudah dengar. Dan biarlah Roh Kudus memberikan kepada kami kekuatan untuk hidup melakukan semua kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar itu, ya Bapa. Kami rindu menjadi bagian dari sedikit orang yang dipilih oleh Bapa. Dan kami mau saat ini mengambil keputusan untuk meninggalkan semua cara hidup kami yang lama. Cara hidup kami yang tidak berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Kami mau hidup benar. Kami mau berjuang untuk hidup hanya menyukakan, menyenangkan Bapa dan melakukan kehendak Bapa. Hamba percaya Bapa tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu yang terus berharap bergantung kepada Bapa di sorga, yang terus melekat kepada Bapa di sorga dan mau hidup terus hanya untuk melakukan kehendak Bapa. Bapa akan memelihara dengan sempurna. Terima kasih Bapa, dan kami percaya ketika kami mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga, Engkau Bapa yang akan menurunkan tangan dan memberkati setiap kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Segala berkat daripada Allah Bapa di sorga kami terima dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudaraku, selamat menjalankan aktivitas di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa dalam Mesbah Syukur besok hari. Shalom.